Doktrin ketidakbersalahan Alkitab merupakan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik firman Tuhan yang adalah kebenaran. Ada berbagai ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 160, di ayat ini dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus menyatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ungkapan firman kebenaran juga bisa dilihat di Kolose 1 ayat 5, 2 Timotius 2 ayat 15, dan Yakobus 1 ayat 18. Kita tahu bahwa kebenaran sudah pasti bertentangan dengan kesalahan. Sebab itu, Alkitab yang adalah firman kebenaran dari Tuhan dalam bentuk yang tertulis tidak mengandung kesalahan. Ketidakbersalahan Alkitab dapat dimengerti sebagai suatu konsep bahwa Alkitab dalam naskah aslinya atau hasil dari tulisan langsung para penulisnya ketika ditafsirkan secara benar dan tepat akan menyatakan kebenaran tentang segala hal yang dibicarakannya, baik itu yang terkait dengan urusan doktrin dan moralitas maupun dengan topik-topik sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya, segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab tidak menunjukkan keadaan yang bersifat bertentangan dengan kebenaran fakta yang ada. Pengertian ini memperlihatkan bahwa ketidakbersalahan Alkitab bukan hanya sebatas dalam perihal iman, perbuatan, dan perkara yang menyangkut urusan keselamatan saja, melainkan mencakup segala sesuatu yang dibicarakan Alkitab. Memang harus diakui bahwa kitab suci bukan buku pedoman tentang ilmu pengetahuan, sejarah, geografi, astronomi, dan lain-lainnya. Namun kalau pembicaraan Alkitab bersentuhan dengan topik-topik demikian, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan Alkitab tidaklah memuat kesalahan. Mengapa demikian? Alasannya sederhana, jika Alkitab tidak benar dalam hal faktual dan empiris yang bisa dibuktikan, lalu bagaimana ia layak dipercaya untuk urusan spiritual yang tidak dapat diuji secara empiris? Bila dalam karya inspirasi Roh Kudus terbuka kemungkinan untuk terjadinya kesalahan, maka itu sudah bukan merupakan inspirasi lagi. Di samping itu, karena Alkitab berasal dari Allah dan kalau dikatakan Alkitab mengandung kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, ini sama saja dengan menyatakan ada kecacatan dan kesalahan pada diri Allah sendiri. Untuk bisa dipercayai sepenuhnya, ketidakbersalahan Alkitab haruslah bersifat total atau menyeluruh meliputi segala hal yang dibicarakan di dalamnya. Ada hubungan yang sangat erat antara konsep inspirasi dengan ketidakbersalahan Alkitab. Pengilhaman merupakan dasar pijak atau fondasi bagi konsep ketidakbersalahan Alkitab yang sepenuhnya. Roh Kudus yang memberikan inspirasi yang bersifat verbal and plenary kepada para penulis Alkitab telah menghasilkan karya tulis yang seluruhnya berkualitas bebas dari segala kesalahan pada naskah aslinya, bukan pada salinan atau berbagai terjemahannya. Dengan demikian, ketidakbersalahan Alkitab jelas merupakan implikasi logis dari karya pengilhaman Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Menerima konsep pengilhaman yang sesuai dengan klaim Alkitab harus disertai juga dengan penerimaan akan ketidakbersalahan Alkitab secara total. Kedua konsep ini berkesinambungan adanya, sehingga selalu berpautan dengan erat dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, doktrin ketidakbersalahan Alkitab juga merupakan konsep yang berlandaskan pada pemahaman teologis tentang Allah sebagai sumber kebenaran. Kita tahu bahwa pada umumnya kesalahan bersumber dari dua faktor, yaitu penipuan dan ketidaktahuan. Penipuan jelas adalah kesalahan yang disengaja atau berbohong. Kesalahan yang tidak disengaja bisa terjadi karena ketidaktahuan. Namun kedua hal demikian tidak berlaku bagi pribadi Allah. Dalam Alkitab, integritas Allah sebagai sang kebenaran adalah ia tidak mungkin berbohong. Bilangan 23 ayat 19 mengungkapkan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat-ayat lain yang bernada serupa dengan bilangan 23 ayat 19 juga bisa dibaca di Titus 1 ayat 2, Ibrani 6 ayat 18. Selanjutnya, sudah tentu Allah tidak mungkin tidak tahu karena ia bersifat maha tahu adanya. Mazmur 33 ayat 13-15, Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Hal penting yang dipertaruhkan dalam pengilhaman firman Tuhan adalah karakter dan integritas Tuhan sendiri. Sebab itu, kalau Alkitab adalah firman-Nya yang tertulis, tentulah itu harus tidak mengandung kesalahan. Pada intinya, doktrin ketidakbersalahan Alkitab bermaksud untuk menyatakan bahwa Alkitab sebagai firman kebenaran Allah yang tertulis senantiasa dapat diandalkan dan sangat layak dipercayai oleh manusia. Di dalam dunia berdosa yang syarat dengan berbagai pandangan dan pendapat yang tidak jarang menyimpang dan bertentangan dengan kebenaran, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Alkitab yang bebas dari kesalahan sebagai pedoman dan penuntun kita untuk meyakini segala kebenaran yang diajarkan melalui wahyu khususnya dalam Alkitab.
Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.